Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 30 Januari 2025, saya atas nama Subhan mengajar di SDN 15 Tanjung Raya, mahasiswa PPG Daljab Cek 2 LPTK UIN Walisongo Semarang. Di sini saya akan memperhatikan video pembelajaran PAI kelas 5 SD 15 Tanjung Raya Kabupaten Suci dengan judul Iman kepada Nabi dan Rasul. Selamat menyaksikan. Oke. Sebagai tanda saksinya kita pada tanah air, mari kita berdiri sejenak membaca lagu Garuda Pancasila. Ayo semuanya berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Aman Zaidan, Alexi, Jin, Paru, Amel, Bagus, Dewi, Farel, Agit, Zaini, Hafiz, Pairi, Prayoga, anak-anak semuanya yang saya sebelum pembelajaran ini kita mulai lebih dahulu kita bersama-sama tepuk semangat. Masih ingat semangatnya? Ayo kita mulai 1, 2, 3 tepuk semangat. Semuanya sebelum pembelajaran ini Pak Guru mulai, terlebih dahulu Pak Guru mengingatkan kepada anak semuanya bahwa pembelajaran pada tempo hari itu berjudul tentang tanda-tanda kiamat sughra. Apa judulnya? Tanda-tanda kiamat sughra. Ya, tanda-tanda kiamat sughra.
Yang pertama yakni terjadinya gempa bumi. Gempa bumi seperti longsor, kemudian banjir bandang, kemudian gunung meletus, itu adalah tanda-tanda kiamat subuh. Kemudian contoh lagi yaitu kematian manusia. Itu pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pertemuan pada hari ini kita akan mempelajari dengan judul yaitu Kisah 25 Nabi dan Rasul beserta mukjizatnya. 25 Nabi dan Rasul untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Salah satu contohnya yaitu mukjizatnya Nabi Musa. Masih ingat mukjizat Nabi Musa? Apa mukjizat Nabi Musa? Tongkatnya bisa merubah menjadi ular. Kemudian yang lain lagi tongkatnya bisa membelah lautan. Itu salah satu contoh, salah satu mukjizat Nabi yang diutus oleh Allah Taala untuk berdakwah menyebarkan syariat agama Islam. Kemudian mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang masih ingat? Apa mukjizat Nabi Muhammad? Dia bisa membelah bulan menjadi dua. Terus ada yang lain lagi? Mengeluarkan air dari jari tangan-tangan. Kemudian mukjizat yang paling nyata yang sekarang kita rasakan, yang sekarang kita lihat, yaitu menerima kitab suci Al-Quran. Mukjizat yang paling nyata yang sekarang kita harus membacanya setiap hari, yaitu kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran ada berapa juz? 30. Yang lebih jelas lagi, pertama tadi kisah 25 Nabi dan Rasul beserta mukjizatnya. Pak Guru akan memutarkan sebuah video. Nah, kalian lihat, kalian pahami, tidak perlu kalian catat poin-poin pentingnya karena materinya ada di video yang Pak Guru putarkan di sini ya. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu mengetahui kisah 25 Nabi dan Rasul beserta mukjizat. Assalamualaikum sahabat senada. Seperti yang kita ketahui, salah satu dalam rukun iman adalah beriman kepada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu banyak banget jumlahnya, tapi yang wajib kita imani hanya 25. Dan berikut nama-nama Nabi dan Rasul beserta mukjizat yang dimilikinya. Nabi Adam merupakan nabi pertama sekaligus manusia pertama yang Allah ciptakan. Sebelumnya, Nabi Adam tinggal di surga dengan pasangannya Hawa. Namun, atas bujukan iblis, Adam dan Hawa memakan buah kurdi yang telah dilarang oleh Allah. Selama 1000 tahun dikabulkan. Nah, kemudian Nabi Isa berdoa memohon kepada Allah supaya orang yang sudah meninggal tadi itu adalah sihir, bohong, itu adalah pembohong. Isa itu adalah pembohong. Namun sebagian 75%-nya ini langsung yakin menjadi pengikutnya Nabi Isa, yaitu menyembah Allah. Kemudian selanjutnya yaitu memberi makan banyak orang. Jadi Nabi Isa AS dapat memberikan makan banyak pada orang yang sedikit makanan. Jadi pada kisahnya Nabi Isa AS ini beserta jamaahnya, beserta pengikutnya ini dalam perjalanan menyebarkan agama Islam dalam padang pasir pada kehausan dan kelaparan. Hanya Nabi Isa ini mempunyai satu butir roti
roti. Izin Allah karena Nabi Isa ini mempunyai mukjizat, maka roti yang segelintir ini tadi dimasukkan ke dalam baskom, itu baskom, kemudian ditutupi sama surganya Nabi Isa. Kemudian setiap pengikutnya ngambil satu sampai semuanya sudah makan, sudah kenyang. Nah, setelah kenyang, yang terakhir Nabi Isa alaihissalam satu. Tadi yang dipentingkan Nabi Isa yaitu umatnya dulu, pengikutnya dulu. Kemudian yang terakhir yaitu pemimpinnya yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah, kira-kira itu kalau seperti di akal pikiran kita itu jelas tidak percaya. Tidak percaya kan? Roti satu dimasukin ke baskom, kok semuanya bisa ngambil dari sekian ribu pengikutnya. Kalau kita pikir itu jelas tidak masuk akal atau kita tidak percaya. Tidak percaya. Namun karena Nabi Isa ini adalah utusan Allah, mempunyai mukjizat, maka semuanya pun atas kehendak Allah, maka bisa dan terjadi. Mukjizatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Abdullah. Ya, sekarang siapa nama ibunya Nabi Muhammad? Siapa nama papanya yang baik hati? Abu. Siapa nama pamannya Nabi Muhammad yang jahat, yakni membunuh Nabi? Abu Jahal. Kemudian ada lagi yaitu Abu Lahab. Siapa Al-Quran ada 30 juz. Kemudian ada 114 kemudian 6.666 ayat. Oke. Kemudian salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang pertama tadi sudah diputar ya di video tadi ya kalian lihat. Yang pertama yaitu bisa membelah bulan menjadi dua. Ini Nabi Muhammad itu bisa membelah bulan menjadi dua. Kemudian mukjizat yang lain lagi yaitu jari tangannya mengeluarkan air mengeluarkan air yang sangat jernih. Kemudian yang ketiga yaitu Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Itu dalam tempo waktu 1 hari 1 malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas ya, naik ke langit 7, kemudian Sidratul Muntaha, itu bertemu langsung kepada Sang Pencipta alam semesta yaitu Allah. Isra Mi'raj selama 1 hari 1 malam. Kemudian yang keempat yaitu menerima kitab suci Al-Quran. Kemudian yang kelima yaitu Nabi Muhammad memberikan syafaat, ya syafaat pertolongan. Syafaat atau pertolongan besok di hari kiamat. Ini ya. Coba perhatikan semuanya. Kita ini tanya seputaran ini nanti ya. Tanya mukjizat para nabi dan rasul. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mempunyai beberapa mukjizat. Tidak terhitung jumlah banyak, banyak sekali.
Salah satunya yang sangat terkenal atau tersohor yaitu Nabi Muhammad bisa membelah-belah menjadi bulan seperti ini, bulan seperti ini. Nabi Muhammad dibelah menjadi bulan. Umpamanya seperti ini. Bulan. Loh kan bulannya gede banget, gede sekali. Kok bisa dibelah? Gimana ceritanya? Bulan kan gede, ya kan? Hampir gedenya seperti bumi yang kita injak ini. Kok bisa? Ya karena itu adalah mukjizatnya Nabi Muhammad. Yang pertama tadi itu ya, bahwa bisa membelah-belah menjadi dua. Kemudian mengeluarkan air dari jari-jari. Kemudian Isra Mi'raj jalan jangka waktu 1 hari 1 malam, mulai dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit 7 ke Sidratul Muntaha, bertemu langsung kepada Allah. Dan di situ Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan sholat 50 waktu awalnya 50 waktu. Tapi setelah dipraktekkan turun ke bumi, praktekkan sholat yang dari 1 malam 50 waktu tidak mampu umatnya. Naik lagi, minta korting lagi dalam 1 hari 1 malam, yaitu sholat zuhur, lagi Asar, maghrib, isya, subuh. Setelah itu naik, kemudian ngomong ya, sudah umatmu Muhammad sanggup melaksanakan sholat 5 waktu, maka sampai sekarang pun kita diwajibkan untuk mengerjakan sholat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Kemudian yang ini yaitu Nabi Muhammad menerima kitab suci Al-Quran, itu adalah sebagai mukjizat yang bentuknya nyata. Kalau kita rajin membaca Al-Quran selama di dunia, maka besok Al-Quran pun akan mencari memberikan syafaat. Umat besok di yaumil kiamah itu akan memberikan syafaat pertolongannya kepada umatnya yang mau menjalankan perintah-perintah dan sunnahnya, yang mau menjalankan perintah-perintah dan sunnahnya. Banyak sunnah-sunnah diciptakan oleh Allah dan masuk ke dalam surganya Allah. Itu adalah manusia yang paling teristimewa, yang paling pertama sekali diciptakan Allah dan langsung dimasukkan ke dalam surga. Kalau kita manusia yang diciptakan oleh Allah ke dunia itu sangat indah. Musuh buat besar yang sangat keras, dipukulkan siapapun nggak bisa patah, nggak bisa pukul, nggak bisa hanya dengan tangan kosong bisa melunakkan, membengkokkan isinya. Itu misalnya kepada Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman bisa menundukkan angin, tahu angin? Ya yang hidup sekarang kita hidup, udaranya adalah bentuk angin, angin yang sangat silir. Kekerasaannya Ratu Bilqis. Mengajak Ratu Bilqis masuk ke agamanya, ke keyakinannya Nabi Sulaiman itu menyembah Allah. Dan Nabi Ibrahim dibakar, tidak tapi tidak mati. Bahkan di dalam Al-Quran itu sampai dijelaskan, Qul ya narubuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Allah berfirman, wahai api, selamatkanlah Ibrahim. Api tersebut menjadi dingin. Jadi ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api yang sangat membara itu, banyak panasan tapi malah menggigil. Sebenarnya Ta'ala pada Nabi Nuh untuk membuat kapal, karena pada peristiwa nanti itu ada sebuah peristiwa akan terjadi banjir bandang yang akan melenyapkan penduduknya, kaumnya
Nabi Nuh yang membangkang, tidak mau menyembah Allah. Nah, benar, setelah kapalnya Nabi Nuh ini jadi, semua pengikutnya, semua pengikut ada yang sangat disayangkan, yaitu putra beliau, putra Nabi Nuh yang bernama yaitu Kan'an, itu tidak mau ikut bapaknya Nabi Nuh. Akhirnya Kan'an ini, putra Nabi Nuh ini mati atau meninggal tenggelam di laut, mati dalam keadaan kafir karena tidak mau mengikuti jejak ajarannya oleh yaitu Nabi. Baiklah, sekarang Pak Guru akan bertanya. Salam itu mempunyai banyak mukjizat. Ini kan ya, Nabi Muhammad SAW itu mempunyai banyak mukjizat. Pertanyaannya, sebutkan salah satu saja mukjizatnya Nabi Muhammad. Bisa membelah juga adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad. Jawabannya betul apa salah? Ya, kasih tepuk tangan. Ya, sekarang lu kayak sama Intan. Sebutkan salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad. Ya, selain disebutkan oleh iya, perjalanan Isra Mi'raj selama 1 hari 1 malam. Salah jawabannya. Mukjizatnya Nabi Sulaiman. Iya, mukjizat Nabi Sulaiman salah satunya yaitu bisa mengendarai angin untuk berdakwah. Betul atau salah jawabannya? Membelah lautan. Tongkatnya bisa membelah. Kalau salah jawabannya? Ya, boleh tepuk tangan. Harus percaya bahwa setiap nabi dan rasul itu mempunyai mukjizat. Mukjizatnya itu berfungsi untuk menguatkan keyakinan, keimanan kepada para nabi dalam menyebarkan agama Islam. Itu salah satu kesimpulan. Kemudian kesimpulan yang nomor 3 yaitu jadikanlah kisah-kisah para 25 nabi dan rasul, jadikanlah sebagai pedoman hidup kita dalam meneladani sifat-sifatnya para nabi, termasuk sifat jujur, kemudian sabar dalam menghadapi semua ujian dari Allah SWT. Kemudian jadikanlah kisah-kisah para nabi ini sebagai bentuk keyakinan dalam hati kita bahwa yakin Allah SWT itu menciptakan manusia, menciptakan para nabi disertai dengan kelebihan, disertai dengan mukjizatnya masing-masing. Kemudian untuk selanjutnya, kemudian di sini yang kedua itu Nabi Idris mukjizatnya diangkat ke langit oleh Allah SWT. Ini sudah lengkap sampai 25 nabi. Ini ada 2 kartu, maka Pak Guru acak. Nanti kalian ngambil, nah sekalian ini kalian kelompok 1 ini kelompok 2. Nah, nanti caranya seperti ini. Mama ini kelompok 1 ngambil di sini ya, ngambil di sini. Ini kan Nabi Yunus tidak urut harusnya Nabi pertama itu Nabi Adam. Taruh di sini, taruh di sini. Kemudian ngambil lagi Nabi Idris, yang kedua kan Nabi Idris. Taruh lagi ditumpuk sampai genap 25. Jadi cepat-cepatan dimulai dari Nabi yang pertama, Nabi Adam, Nabi Nuh, Soleh sampai 25 nabi. Ya, disusun atau dicari. Nabi yang pertama siapa dicari?
Kasih tahu saya ikutin gimana. Udah itu lapis. Terus bagaimana? Ya. Tadi ya itu salah satu contoh bentuk permainan, itu manfaat dengan tepat menyusun nama-nama nabi dan rasul beserta ijazah itu sudah Pak Guru tulis. Nah, pemenangnya yaitu kelompok nabi siapa? Ada. Yang kedua nabi siapa? Oke. Yang ketiga Nabi Nuh, ya. Kemudian yang keempat Nabi Hud alaihissalam. Kemudian yang kelima Nabi Isa. Yang ke-10 Nabi Yakub. Nabi Zakaria. 2, 3 Nabi Yahya. 2, 4 Nabi Isa. 25 Nabi Muhammad SAW. Berarti ini sudah lengkap dan sudah tersusun rapi, dan yang paling tercepat yaitu kelompok. Baiklah, kita kembali lagi ke tepuk semangat. Baiklah semuanya. Ya, beri tepuk tangan. Iya, beri tepuk tangan. Terus juga. Membuat kata keseluruhan langit. Iya, beri tepuk tangan. Ya, beri tepuk tangan. Atas bukit. Ya, beri tepuk tangan kelompok 2. Nabi Hud, mujizatnya. Selamat ya, tepuk tangan. Ya, kelompok 2 tepuk tangannya. Dan nanti kartu yang kamu pegang itu dikasihkan ke kawan belakangnya, ya, dikasihkan ke kawan belakangnya, yaitu Febri contohnya ya, kartunya Amel sudah hafal, yaitu Nabi Nuh alaihissalam ijazahnya membuat kapal, kasih belakang buker, ya buker. Kemudian si Amel tanya pada Febri, karena kartunya ini tadi, Nabi apa tadi yang kalian pegang kartunya, ya. Nah, kemudian si Febri tanya pada Amel, Nabi siapa yang kamu pegang tadi kartunya?
Ya, ya ingat-ingat ya itu ya. Kamu satu aja ambil satu. Kalau yang kira-kira sudah yakin boleh tukar sama yang belakangnya. Sudah yakin. Ya. Kalau yang sudah yakin boleh tukar sama kawannya. Ada nggak ada apa jadi nggak usah, dia ingat-ingat aja ya. Aja. Jadi Kevin ingat-ingat kartu yang kamu pegang tadi, kan dipindah di sini kan? Ingat-ingat nanti kartu kamu tadi pegang itu nabi siapa, mujizatnya apa itu ya? Baiklah. Sekarang Pak Guru mulai dari kelompok 2 dulu, dari Paro dulu. Silakan Paro berdiri sama Dewi. Tanya sama Dewi, kartu tadi nabi siapa? Kartu tadi nama nabinya siapa dan mukjizatnya apa? Nabi Adam, mukjizatnya Ya betul nggak itu kalau? Ya betul. Dari tepuk tangan. Silakan tepuk tangan. Kita ingat dari mengasah otak dari kalian. Kemudian Dewi, dia berdiri kalau duduk. Ya, tanya kamu kok itu. Nabi Muhammad mukjizatnya itu Muhammad SAW mukjizatnya bisa membelah dan menjadi dua. Ya betul nggak itu? Beri tepuk tangan. Sekarang Amel berdiri sama Febri ya, berdiri. Sekarang nggak usah. Amel tanya sama Febri, kartu tadi siapa? Siapa mukjizatnya apa? Betul, beri tepuk tangannya. Febri tanya sama Amel. Iya betul kan jawabannya? Betul, beri tepuk tangan. Nah sekarang itu tanya sama Dendi. Kartu tadi nama nabinya siapa? Tadi nama Nabi Ibrahim, mukjizatnya apa? Dalam tangan itu betul, beri tepuk tangan. Sekarang Cindy tanya sama ibu. Bahkan unta dari batu. Ya betul siapanya? Yo, beri tepuk tangan. Kita di kelompok 14. Sekarang kelompok sakit saya daya ingatnya akan dulu apa enggak? Daya ingatnya menjuru apa enggak otaknya ini? Nah sekarang kamu berdiri. Nah berdiri, oke ke sini berdiri sini Kak. Ya, laki-laki nggak apa-apa berdiri pada apa? Rizky tanya sama Yoga, katanya Yoga itu nabinya siapa, mujizatnya apa? Ayo. Nabi Adam, dimasukkan ke dalam surga oleh Ya, itu enggak itu? Ya, sekarang. Sekarang Yoga. Sekarang, habis kamu belajar. nama Rasul tadi, nama nabinya apa, mukjizatnya apa?
diangkat ke langit oleh Coba, iya sepuk tangannya. Diri sama bagus nih, di sini. Di sini. Ya, sekarang mengeluarkan unta dari batu. sudah mengalah. Sekarang ulang tanya sama Denny. Selamat dari angin. Nabinya siapa? Nabi Hud. Mukjizatnya selamat dari angin. Dengar? Biar beri tepuk tangan. Baiklah, anak-anakku semuanya, itu tadi manfaat atau fungsi ataupun tujuan kalian bermain kartu tadi. Yang pertama tadi kalian mengambil dan menyusun tadi. Pertama tadi permainannya mengambil dan menyusun kartu. Kemudian yang kedua ini tadi yang sudah kalian kerjakan. Jadi alhamdulillah otak anak kelas 5 ini semuanya normal dan sehat, tidak error atau tidak. Alhamdulillah kita diberi otak sehat, badan sehat oleh Allah Taala untuk berpikir termasuk untuk belajar tadi ya. Baiklah, karena pembelajaran sudah selesai. Nanti habis ini cairnya kalian ini berdoa, tasnya itu dicampleng, buat jajannya ya. Sekarang waktunya untuk berkemas-kemas. Tepuk semangat. Aku lagi tepuk semangat. Ini pembelajaran sudah selesai, mulai dari tadi menceritakan tentang kisah 25 Nabi dan Rasul tentang mukjizatnya, kemudian permainan kartu, menyusun nama 25 Nabi dan Rasul, kemudian yang terakhir yaitu tebak-tebakan antara kartu satu dengan kartu yang lain. Sudah selesai semuanya. Sekarang bersiap-siap berteman-teman, sudah selesai berdoa. Nanti sambil berdoa sudah selesai, kemudian sama-sama Pak Guru, kemudian kalian berdoa. Silakan berdoanya. Teman-teman semuanya, berdoa mulai. Selamat pulang, selamat belajar. Jangan lupa di rumah. Kalau sudah sampai rumah langsung ganti pakaian, tidak boleh langsung main ya. Nanti setelah ini kalian masuk lagi, pintunya tutup, nanti jajannya di diborong dan semuanya Pak Guru yang baik. Ya, ya. Sekarang salam-salaman sambil baca selawatnya dari Pak Ketua. Dari sini banyak selamat sambil pulang saja.